Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Barang lelang terakhir, metode Ki kelas suci. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut sang juru lelang, ekspresi semua orang yang hadir langsung berubah. Beberapa orang bahkan tercengang oleh kata-kata ini, dan beberapa orang saling memandang dengan curiga, seolah-olah mereka meragukan telinga mereka sendiri, takut salah dengar. Pada saat ini, lelaki tua itu memegang gulungan hitam di satu tangan dan mengangkatnya ke udara di atas telapak tangannya. Semuanya, kalian tidak salah dengar. Barang terakhir yang dilelang adalah metode kultivasi tingkat suci ini. Setelah mendengar konfirmasi dari lelaki tua itu, kerumunan itu tidak lagi ragu. Ributan segera terdengar di aura lelang. Apakah ini benar-benar metode kultivasi tingkat suci? Aku tidak pernah membayangkan bahwa metode kultivasi tingkat suci akan muncul di wilayah barat. Suara-suara penuh keterkejutan terus-menerus terdengar di aula lelang. Metode kultivasi tingkat suci adalah metode kultivasi super yang berada di puncak semua metode kultivasi. Selain metode kultivasi tabu tingkat suci, tidak ada metode kultivasi lain yang dapat dibandingkan dengannya. Teknik itu sangat langka, bahkan di seluruh benua Yuanwu. Faktanya, dalam beberapa ratus tahun terakhir, tidak pernah ada berita tentang teknik kultivasi kelas suci yang muncul dimanapun. Woting dan Hui Yuning menatap gulungan hitam kuno di depan lelaki tua itu. Napas mereka memburu. Belum lagi, klan Hu, bahkan di seluruh wilayah barat, mustahil bagi kekuatan manapun untuk memiliki metode kultivasi tingkat suci. Namun, metode kultivasi seperti itu benar-benar telah muncul di depan mata mereka. Jika mereka bisa mendapatkannya, maka klan mereka pasti akan mengalami perubahan kualitatif. Mereka bahkan mungkin dapat menciptakan kekuatan kelima di wilayah barat. Nilai metode kultivasi kelas suci ini sendiri sudah cukup untuk menghancurkan semua barang lain yang pernah dilelang sebelumnya. Bahkan ayah dan anak dari klan Bai yang awalnya tenang tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun kegembiraan di wajah mereka. Orang bisa membayangkan betapa hebatnya kejutan yang diberikan teknik kultivasi kelas suci ini kepada mereka. Shoyan memfokuskan pandangannya dan melihat ke bawah dari panggung tinggi. Pandangannya langsung tertuju pada gulungan berwarna hitam itu. Rasa terkejut tanpa sadar melintas di matanya. Metode kultivasi tingkat suci. Bagaimana mungkin metode kultivasi tingkat suci muncul di tanah tandus seperti wilayah barat? Hati Shoyan dipenuhi dengan kecurigaan. Semua orang di daratan tahu betapa berharganya metode kultivasi tingkat suci. Siapa yang mau melelangnya jika mereka bisa mendapatkannya? Bahkan jika atribut metode kultivasi berbeda dari atribut kultivasi seseorang, itu bisa diserahkan kepada generasi muda untuk digunakan. Menurut pendapat Shoyan, tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk melelang metode kultivasi tingkat suci. Pada saat ini, lelaki tua di tengah panggung lelang membuka mulutnya sekali lagi. Semuanya, sebelum pelelangan dimulai, orang tua ini punya satu hal lagi untuk dikatakan. Lelaki tua itu perlahan mengulurkan dua jari dan menunjuk ke gulungan hitam yang melayang di udara. Jari-jarinya bergerak lembut ke kiri dan ke kanan dua kali. Seketika, semua orang melihat gulungan hitam itu perlahan terbuka di bawah kendali lelaki tua itu. Semuanya, metode kultivasi ini memang metode kultivasi tingkat suci. Selain itu, menurut penelitian rumah lelang kami, metode kultivasi ini adalah metode kultivasi tingkat suci menengah. Namun, yang ada di tangan kita hanyalah sisa-sisa. Lelaki tua itu membuka mulutnya dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, gulungan hitam di depannya perlahan terbuka. Seketika, yang muncul di depan mata orang banyak adalah bagian metode kultivasi yang belum lengkap. Kerumunan orang memusatkan perhatian mereka. Di dalam gulungan hitam itu, masih ada selembar perkamen hitam. Hanya ketika gulungan itu benar-benar terbuka, kerumunan melihat sepotong kecil perkamen perunggu seukuran telapak tangan. Itu melekat erat pada gulungan hitam dan tersimpan di sudut seluruh gulungan. Dari sudut pandang ini, seseorang dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa gulungan ini memang hanya sebuah fragmen. Potongan, ketika adegan ini muncul, banyak orang langsung tercengang. Anggota klan Hu dan klan Bei juga menunjukkan ekspresi kecewa di wajah mereka. Hanya potongan, kalaupun mereka mendapatkannya, apa gunanya? Paling-paling itu hanya bisa dipajang sebagai hiasan. Kalau mereka ingin mendapatkan pencerahan darinya, itu akan lebih sulit lagi. Ketika memikirkan hal ini, anggota klan Bei dan klan Hu yang awalnya bersemangat, langsung kehilangan minat terhadap metode kultivasi tingkat suci ini. Sialan, lelang ruang ini benar-benar berani menipu klan Hu kita. Metode kultivasi tingkat suci apa? Itu hanya sisa-sisa, itu hanya sampah yang tidak berguna. Hui Yuning mengatupkan giginya erat-erat, alisnya berkedut dalam seperti tali rami, matanya dipenuhi amarah. Lupakan saja,
bukan berarti mereka berbohong kepada kita. Teknik kultivasi itu memang teknik kultivasi tingkat suci. Hanya saja, kita tidak menyangka bahwa itu hanya sepotong gulungan. Kita tidak bisa menyalahkan mereka untuk ini. Sayang sekali, kita harus membayar harga untuk mendapatkan inti monster itu. Pada saat ini, hati Woting tidak dapat menahan rasa kesal. Namun, keadaan sudah berkembang sampai titik ini. Bahkan jika dia marah, itu tidak ada gunanya. Ketika dia mengingat kembali inti monster sebelumnya, hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Pada akhirnya, mereka tidak mendapatkan apapun. Perjalanan ke lelang spasial ini dapat dikatakan kembali dengan tangan kosong. Jika kita kembali dengan tangan kosong, kepala klan pasti akan marah. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan metode kultivasi tingkat suci yang lengkap. Jika kita bisa membawa potongan ini kembali, itu hampir tidak dapat dianggap sebagai penyelesaian misi kita, ucap Woting. Dia mengangkat pandangannya dan menatap tetua di panggung lelang di bawah. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata perlahan, "Senior, silakan ajukan penawaran Anda." Ketika kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir terkejut. Ini hanya gulungan sisa. Jika mereka tidak bisa mendapatkan metode kultivasi yang lengkap, itu akan sia-sia bahkan jika mereka membelinya. Mereka tidak menyangka klan Huo masih ingin melelangnya. Mungkinkah mereka sedang bingung? Ayah dan anak klan Bai sedikit mengernyit. Karena mereka sudah tahu bahwa itu adalah gulungan sisa, mereka tentu saja kehilangan minat. Akan tetapi, yang mengejutkan mereka adalah klan Huo tidak mau menyerah. Namun setelah memikirkannya, Bai Ying mengerti. Kau ingin membawanya kembali untuk menyelesaikan misimu. Kalau begitu, kau bisa memilikinya. Bai Ying mencibir dalam hatinya. Pandangannya kembali ke gulungan itu. Di panggung lelang, mata tetua itu berkedip. Menurutnya, hanya ada dua alasan mengapa Woting mengajukan tawaran. Pertama, dia ingin mengambilnya kembali untuk dipamerkan. Kedua, klan Huo memiliki sesuatu yang berhubungan dengan fragmen metode kultivasi tingkat suci pada gulungan itu. Karena metode kultivasi tingkat suci ini hanya gulungan sisa, nilainya telah sangat berkurang. Oleh karena itu, balai lelang kami telah memutuskan untuk menetapkan harga awal sebesar 50 batu roh. Setiap penawaran tidak boleh kurang dari 10 batu roh. Ketika kata-kata ini diucapkan, ekspresi banyak orang berubah. 50 batu roh adalah harga tertinggi di seluruh lelang. Meskipun itu hanya sebuah fragmen, harganya sudah mencapai 50 batu roh. Sulit untuk membayangkan betapa berharganya teknik tingkat suci yang lengkap. Baiklah, 50 batu roh, ucap Woting. Ekspresinya menjadi gelap. Meskipun dia tidak senang, dia tetap menggertakkan giginya dan mengatakannya. Di sisi lain, wajah Xiaoyan yang awalnya tanpa ekspresi, tiba-tiba mengalami perubahan. Ini karena ketika gulungan berwarna hitam di hadapan lelaki tua itu terbuka dan pecahan metode Ki kelas suci terekspos ke udara, Xiaoyan jelas merasakan bahwa sesuatu yang tampak tak mencolok, tetapi sangat penting bagi Xiaoyan di dalam cincin penyimpanannya mulai bergetar sedikit pada saat ini. Itu adalah gumpalan jiwa Xiaoshuan yang berperilaku aneh. Ini, hati Xiaoyan bergetar hebat, bahkan jantungnya berdebar kencang. Hanya sepasang mata hitam pekat itu yang berangsur-angsur melonjak dengan kegembiraan yang mencengangkan. Xiaoshuan, yang selalu berada dalam keadaan bingung antara hidup dan mati, benar-benar bergerak pada saat ini. Ini membuat Xiaoyan yang selalu menantikannya sangat bersemangat. Dalam sekejap, emosinya meluap seperti letusan gunung berapi. Ketika Xiaoyan sadar kembali, matanya berubah menjadi merah. Air mata kegembiraan berkumpul di matanya. Sejak Xiaoyan memulai perjalanannya, ada banyak waktu di mana ia merasa gembira. Namun, hanya ada sedikit waktu di mana ia benar-benar tersentuh dari lubuk hatinya. Ia pernah menangis untuk ayahnya, ia pernah menangis untuk gurunya. Namun, tidak pernah ada waktu di mana ia merasa gembira seperti sekarang. Sulit untuk mengungkapkan emosi seperti itu dengan kata-kata sederhana. Leluhur Xiaoshuan, sejak awal, Xiaoyan selalu bersikap hormat kepada Xiaoshuan. Entah karena kekuatan Xiaoshuan atau karena rasa cintanya yang besar kepada keluarganya, Xiaoyan selalu bersikap sangat hormat kepadanya. Dapat dikatakan bahwa Xiaoshuan adalah orang yang paling penting bagi Xiaoyan dibandingkan dengan beberapa orang lainnya. Intinya, kekuatan Xiaoyan saat ini juga termasuk pengorbanan Xiaoshuan. Bocah, apa yang terjadi? Perubahan mendadak dalam emosi Xiaoyan membuat Guyo yang sedang tertidur lelap terkejut. Emosi Xiaoyan dapat langsung mempengaruhinya. Namun, Guyo tidak menyadari apa yang terjadi di cincin penyimpanan Xiaoyan. Leluhur Xiaoshuan, dia bergerak. Apa? Hati Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali saat dia berbicara. Perhatian Guyo tiba-tiba terguncang setelah kata-katanya terdengar. Dia bahkan lebih menyadari situasi Xiaoshuan daripada Xiaoyan. Dalam kondisi Xiaoshuan saat ini, mustahil baginya untuk bertindak sendiri, kecuali ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dalam sekejap, pikiran Guyo berputar cepat dan dia cepat-cepat memikirkan sesuatu. Di benua Yuanwu, kemungkinan hanya ada satu hal yang dapat menyebabkan jiwa Xiaoshuan. Mungkinkah itu skill Guiyuan?
Hati Guyo bergetar sekali lagi saat memikirkan hal ini. Hatinya dipenuhi dengan kejutan yang tak tertandingi. Xiaoyan, atau lebih tepatnya Xiaoshuan, terlalu beruntung. Guyuan skill adalah sesuatu yang telah lama menghilang dari benua Yuanwu. Selama ribuan tahun, banyak orang telah mencoba mencari keberadaan Guyuan skill. Tetapi mereka berakhir dengan tangan kosong. Guyo tidak menyangka Xiaoshuan secara kebetulan menemukannya. Guyo baru menyadari lokasi Xiaoyan saat ini setelah memikirkannya dalam hatinya. Aula pelilangan ya? Guyo bergumam dalam hatinya. Tak lama kemudian, tatapan matanya seperti bilah tajam saat dengan cepat mengunci gulungan hitam di depan lelaki tua di tengah aula lelang. Itu adalah Guyo sekali lagi tenggelam dalam pikirannya. Pada saat yang sama, keterkejutan melonjak dari lubuk hatinya. Bocah, metode Ki itu? Ya, ini adalah metode Ki kelas suci. Sayangnya, metode ini belum lengkap. Xiaoyan segera membuka mulutnya untuk menjelaskan setelah kata-kata Guyo terdengar. Metode Ki kelas suci? Hati Guyo bergetar. Dia menjadi semakin yakin dengan tebakannya. Metode Ki kelas suci, keterampilan Guiyuan, ucap Guyo. Karena itu adalah metode Ki kelas suci yang muncul di gedung lelang dan menyebabkan jiwa Xiaoshuan berfluktuasi. Metode Ki kelas suci yang belum lengkap ini pastilah keterampilan Guiyuan. Nah, kau harus mendapatkan metode Ki yang tidak lengkap ini. Kemungkinan besar inilah alasan reaksi leluhurmu yang tidak biasa. Nada bicara Guyo sangat serius saat dia memperingatkan Xiaoyan dalam hatinya. Pada saat yang sama, ekspresi wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah. Dari kata-kata Guyo, tidak sulit untuk mengatakan bahwa metode Ki kelas suci yang belum lengkap ini sangat penting baginya. Selain itu, tampaknya itu terkait dengan leluhurnya Xiaoshuan. Xiaoyan tidak dapat menahan rasa terkejutnya saat memikirkan hal ini. Dia tidak dapat memahami bagaimana Xiaoshuan dapat dikaitkan dengan metode Ki yang tidak lengkap ini. Apa sebenarnya metode Ki ini? Dalam sekejap, berbagai pertanyaan meragukan terus muncul di hati Xiaoyan seperti aliran air kecil. Di sisi lain, Wuting yang sudah memikirkan sebuah rencana mengumumkan harganya 50 batu roh. Semuanya, tuan ini bersedia menawar 50 batu roh. Apakah ada yang ingin menawar dengan harga yang lebih tinggi? Lelaki tua itu berdiri di tengah panggung lelang, di mana hanya tersisa pilar batu. Matanya yang cerah perlahan menyapu seluruh tempat itu. Pandangannya berhenti pada Klan Bai dan Xiaoyan. Dari cara dia memikirkannya, kemungkinan hanya kedua orang ini yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Wuting. Di panggung tinggi, sudut mulut Beiying perlahan melengkung menjadi senyum dingin. Sekarang metode Ki ini tidak lengkap, tidak lagi memiliki nilai baginya. Namun, karena Wuting ingin membelinya, Beiying tentu saja tidak bisa membiarkannya memilikinya dengan mudah. Namun, tepat saat Beiying hendak membuka mulutnya, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan memperlihatkan separuh wajah mudanya di balik jubah hitamnya. Kedua matanya dipenuhi dengan kecemerlangan saat dia menatap gulungan buana hitam di tempat lelang. Suaranya jelas dan kuat saat dia membuka mulut dan berbicara. Saya menawar 60 batu roh. Suaranya baru saja terdengar ketika banyak tatapan tajam melesat ke arah Xiaoyan. Tak lama kemudian, ekspresi terkejut sekali lagi muncul di wajah semua orang. Tidak disangka bahwa orang yang menawar kali ini benar-benar orang misterius ini. Di panggung tinggi, Wuting tanpa sadar mengerutkan kening saat mendengar kata-kata ini. Keheranan dengan cepat melintas di wajah tuanya. Dia tidak menyangka bahwa bocah misterius ini benar-benar berani merebut barang yang menjadi incaran klan Huo-nya. Bukankah keberaniannya terlalu besar? Sosok Xiaoyan berdiri tegak di panggung tinggi, di tempat pelelangan yang besar. Banyak orang yang menatap ke arahnya. Keterkejutan muncul di mata mereka. Dari kelihatannya, orang misterius berjubah hitam ini benar-benar akan berselisih dengan klan Huo. Ini benar-benar kasus anak sapi yang baru lahir, yang tidak takut pada harimau. Apakah dia tidak tahu bahwa klan Huo salah satu dari 4 klan besar? Orang ini benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Apakah dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena dia seorang alkemis tingkat 3? Siapa klan Huo? Itu adalah salah satu dari 4 klan terkuat di bawah sekte pedang surgawi dan berada di peringkat kedua. Berani melawan mereka sama saja dengan mencari kematian. Benar sekali, di seluruh wilayah barat selain orang-orang dari 4 sekte besar, golongan mana yang bisa mereka lawan? Dia bahkan berani memprovokasi klan Huo. Apakah dia tidak sengaja mencari kematian? Saya pikir dia akan mengalami musibah. Dalam sekejap, banyak kata-kata menyedihkan atau menghina keluar dari kerumunan. Hanya dari kata-kata itu, orang bisa mendengar tawa dingin. Meskipun demikian, beberapa ketakutan tanpa sadar melonjak ke mata orang-orang ini ketika mereka melihat Xiaoyan. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kekuatan Xiaoyan masih terlihat. Bahkan Lin Sehong yang merupakan Dodi bukanlah tandingannya. Dalam hal itu, bagaimana mungkin mereka yang hanyalah bandi menjadi lawannya? Orang-orang ini semuanya adalah makhluk yang seperti burung nasar. Mereka sangat lincah dan tidak berani menyentuh siapapun. Biasanya, mereka akan bertindak seperti bebek yang lewat. Namun, ketika mereka melihat seseorang yang akan mati, mereka akan segera menunjukkan warna asli mereka.
Mereka serakah dan pemalu. Kadang-kadang mereka akan menggerutu sedikit, seolah-olah mereka bersemangat setelah menyambar sepotong daging. Mereka bahkan lebih menakutkan daripada sampah. Hahaha, dasar pengecut. Kalau kalian punya kemampuan, kenapa tidak kalian bicarakan langsung saja? Kenapa harus berdebat di sana-sini? Lagi pula, kalian hanya sekelompok pecundang. Kalian ditakdirkan untuk tinggal di wilayah barat yang kecil ini selama sisa hidup kalian. Bila ada orang yang tertawa dingin dan meremehkan, tentu ada orang yang merasa kagum. Semua orang tahu bahwa 4 klan besar sangat arogan dan lalim. Tentu saja, tidak sedikit orang yang membenci mereka. Orang kuat yang baru saja berbicara adalah orang seperti itu. Kami hanya mengatakan fakta. Kekuatan keempat klan besar itu sangat kuat di seluruh wilayah barat. Selain keempat sekte besar, sama sekali tidak ada kekuatan lain yang berani memprovokasi mereka. Seketika, kata-kata yang penuh dengan sanjungan dengan cepat menyebar di panggung tinggi. Di antara orang-orang ini, tentu saja ada cukup banyak orang yang berharap untuk menjadi seperti klan Lin dan dapat mengandalkan 4 klan besar untuk mengekspresikan niat baik mereka. Setiap kata yang mereka ucapkan tentu saja mendukung 4 klan besar. Hahaha, tidak ada yang berani menantangnya. Benar-benar sekelompok orang idiot. Apakah kalian semua lupa bahwa belum lama ini 4 klan besar hampir sepenuhnya musnah di reruntuhan kuno? Jika bukan karena keberuntungan mereka, mereka pasti sudah mati di reruntuhan kuno. Lebih jauh lagi, orang yang menyebabkan semua ini adalah seorang bandi bintang 6. Sekarang, kalian semua mengatakan bahwa tidak ada yang provokasi dia. Sungguh lelucon yang luar biasa. Kata-kata orang ini bagaikan badai tak kasat mata yang melanda seluruh balai lelang. Di balai lelang, kata-kata ini bergema di telinga setiap orang yang hadir. Bahkan jika beberapa orang yang hadir secara tidak sengaja memikirkannya, informasi tentang orang itu bagaikan drum yang bergema di benak mereka dalam sekejap. Shoyen, ini Shoyen. Dalam sekejap, prestasi pertempuran Shoyen dengan cepat menyapu seluruh tempat pelelangan. Pikiran semua orang tanpa sadar mengingat orang legendaris itu. Sampai sekarang, tidak ada satu orang pun yang hadir yang benar-benar melihatnya. Namun, orang ini sudah akrab dengan prestasi pertempuran yang terakhir. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka dapat melafalkannya secara terbalik. Saat ini, dia adalah musuh publik seluruh wilayah barat. Semua orang berharap bisa segera menangkapnya saat melihatnya. Namun, hingga saat ini, bahkan para elit Dodi yang pernah bertemu dengannya tidak dapat melakukan apapun padanya. Sedangkan untuk bandi biasa, mereka bahkan tidak akan mampu bertahan dalam satu kali serangan di tangannya. Mereka bahkan tidak akan mampu menangkis satu pukulan pun darinya. Hal ini terutama terjadi selama pertempuran di kota aliran dingin saat itu. Shoyen telah bertarung melawan 100 orang sendirian. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan seluruh penduduk kota. Berbagai hal ini tertanam dalam di benak orang-orang ini. Meskipun mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Setelah berita tentang Shoyen tersebar di seluruh tempat pelelangan, ekspresi beberapa orang di berbagai bagian tempat pelelangan berubah tanpa sadar. Beberapa tatapan curiga tanpa sadar tertuju pada Shoyen yang saat ini berdiri di panggung tinggi. Pada saat ini, lelaki tua di panggung lelang itu mengerutkan kening saat dia melihat Shoyen melalui dinding cahaya di depannya. Selain kecurigaan di mata tuanya, ada juga kejutan yang tersembunyi di dalamnya. Menurut apa yang dikatakan orang-orang ini, mungkinkah dia Shoyen? Di sisi lain, Woting dan Huo Yuning memperlihatkan ekspresi serius saat mereka menatap sosok manusia berjubah hitam di tempat pelelangan. Tangan mereka perlahan mengencang di balik lengan baju mereka. Jika orang di depan mereka benar-benar Shoyen, kemungkinan mereka tidak akan kembali dengan tangan kosong dari perjalanan ke kota Swan ini. Mata Huo Yuning menatap tajam ke sosok manusia berjubah hitam itu. Niat membunuh perlahan muncul dari dalam matanya. Adik laki-lakinya telah meninggal karena Shoyen. Huo Yuning pasti akan membalaskan dendam saudaranya begitu orang ini mendarat di tangannya. Tuan muda, ya aku tahu, jangan bertindak gegabah dulu. Aku sudah mengirimkan beritanya. Kemungkinan besar klan sudah menerimanya. Orang-orang kita seharusnya akan segera tiba setelah pelelangan selesai. Dibandingkan sebelumnya, Huo Yuning jauh lebih tenang ketika menghadapi masalah ini. Woting mengangguk pelan. Terlepas dari apakah orang ini benar-benar Shoyen atau bukan, mereka harus mencobanya. Jika bukan, ya sudahlah. Tetapi jika itu benar-benar Shoyen, maka mereka tidak bisa melepaskannya apapun yang terjadi. Di sisi lain, ayah dan anak dari klan Bai menatap Shoyen dengan berbagai ekspresi, terutama Bai Ying. Dia secara pribadi merasakan energi yang dipancarkan Shoyen. Bahkan ingatan sederhana tentang perjalanan ke reruntuhan kuno akan menyebabkan hatinya bergetar. Kekuatan semacam itu sungguh mengerikan. Karena itulah, tatapan matanya saat menatap Shoyen tidak mengandung sedikit pun jejak permusuhan. Tentu saja, ini mungkin karena mereka berdua memiliki hubungan kerjasama rahasia. Di samping Bai Ying, Bai Zhen segera menyadari perubahan ekspresi ayahnya. Dia tidak perlu berpikir terlalu banyak dan segera memahaminya. Dari apa yang kulihat,
Alasan ayah menunjukkan ekspresi seperti itu sebelumnya mungkin karena dia merasakan ki-nya. Xiaoyan, siapa sebenarnya dirimu? Gumam Beizhan. Xiaoyan secara alami mampu merasakan perubahan suasana di tempat lelang di depan mata puluhan ribu orang. Meskipun sebagian besar orang bersikap terkejut dan meremehkannya, masih ada sekelompok kecil orang yang mulai meragukan identitasnya. Bagaimanapun, kekuatan orang berjubah hitam yang muncul di hadapan mereka saat ini secara kebetulan adalah kekuatan Bandi. Selain itu, dari fakta bahwa ia mampu mengalahkan Lin Sehong, kekuatan bertarungnya jelas berada di kelas Dodi. Hal yang paling kebetulan adalah dia juga seorang alkemis tingkat 3. Kedua hal ini bertepatan dan dia juga seorang pemuda. Para ahli Dodi yang hadir bahkan yakin bahwa orang berjubah hitam ini pastilah Xiaoyan, tidak salah lagi. Sialan, sekelompok orang ini hanya tahu cara bermain trik. Mereka benar-benar ceroboh. Tidak disangka identitasku terbongkar karena kalian semua. Xiaoyan mengerutkan kening di balik jubah hitamnya. Hatinya tanpa sadar merasakan kesungguhan. Beberapa saat yang lalu, kekuatan spiritual yang luar biasa jelas merasakan riak energi yang tidak biasa menyebar dari posisi dua orang dari klan Ho. Jika tebakannya benar, mereka pasti melapor ke klan mereka. Kemungkinan besar, orang-orang dari klan Ho akan segera tiba setelah pelelangan berakhir. Hati Xiaoyan tanpa sadar terasa lebih serius saat memikirkan hal ini. Kota Sun merupakan wilayah klan Ho dan klan Bai. Membongkar identitasnya di sini tidak ada bedanya dengan mengirim seekor domba ke mulut seekor harimau. Begitu para ahli dari kedua klan berkumpul di sini dan membentuk pengepungan, Xiaoyan tidak akan dapat melarikan diri bahkan jika dia mati. Xiaoyan memang memiliki hubungan kerjasama dengan klan Bai. Namun, tidak ada yang bisa menjamin bahwa klan Bai tidak akan diam-diam bertindak untuk Xiaoyan dalam situasi seperti ini. Jika mereka melakukannya, niscaya itu akan sangat membantu Xiaoyan. Jika tidak, Xiaoyan pasti akan menjadi kura-kura dalam toples, tidak dapat melarikan diri meskipun dia memiliki sayap. Sekarang, aku hanya bisa berharap orang-orang dari klan Ho tidak akan datang setelah pelelangan berakhir. Xiaoyan mendesah tak berdaya dalam hatinya. Ia hanya bisa berharap dalam hati. Bagaimanapun, pelelangan spasial bukanlah tempat biasa. Bagaimana mungkin Xiaoyan bisa pergi begitu saja karena ia ingin pergi? Selain menunggu dengan gelisah di tempat ini, Xiaoyan tidak punya pilihan lain. Di sisi lain, ayah dan anak dari klan Bai juga berkomunikasi secara diam-diam. Ayah, apakah kamu merasakannya? Ya, mereka mungkin sudah mengenali identitasnya dan sudah mengumpulkan para ahli di dalam klan. Bai Ying menganggukkan kepalanya pelan saat mendengar kata-kata Beizhan. Dia terus memperhatikan tindakan kecil klan Ho. Hatinya tanpa sadar menegang saat dia mulai ragu-ragu. Xiaoyan adalah musuh bagi keempat sekte besar. Dia ada eksistensi yang tidak bisa mereka lepaskan begitu saja. Makam surgawi kuno terlalu penting bagi keempat sekte besar. Mereka harus menangkap Xiaoyan apapun yang terjadi. Namun, Xiaoyan bukanlah musuh maupun teman bagi klan Bai. Akan tetapi, ia ada eksistensi yang harus mereka jaga agar tetap hidup. Sebab, hanya dengan bertahannya Xiaoyan, mereka dapat mengalihkan perhatian keempat sekte besar. Dengan begitu, dengan Xiaoyan yang menahan mereka, tentu saja akan lebih mudah bagi klan Bai untuk bertindak. Xiaoyan adalah kunci penting bagi kebangkitan klan Bai. Apapun yang terjadi, tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Paling tidak, sebelum klan Bai memiliki kemampuan untuk memisahkan diri dari sekte pedang surgawi, Xiaoyan tidak boleh mati. Ayah, sekarang klan Ho sudah bergerak. Haruskah kita juga? Tidak, tunggulah sedikit lebih lama. Kita harus menunggu sedikit lebih lama jika kita mengumpulkan anggota klan saat ini. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika kedua pasukan kita tiba. Kita harus memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Mari kita kirim pesan sebelum pelelangan berakhir. Ya ayah. Beizhan mengangguk dan menyimpan sepotong giok ke dalam cincin penyimpanannya. Ayah, apa yang harus kami lakukan jika kami bertemu dengannya? Beizhan tiba-tiba mengurutkan kening setelah menyimpan potongan giok itu dan menoleh untuk bertanya pada Bai Ying. Beizhan tentu saja khawatir, bahkan setelah pelelangan berakhir. Bahkan jika anggota klan Ho tidak datang. Apa yang akan mereka lakukan jika mereka menemukan identitas Xiaoyan? Mustahil bagi mereka untuk tidak menyerang Xiaoyan. Jika mereka melakukannya, klan Bai mereka akan menjadi sasaran sekte pedang surgawi. Begitu mereka kehilangan kepercayaan dari sekte pedang surgawi, mereka akan dicurigai atas apapun yang mereka lakukan di masa depan, apalagi memperkuat klan Bai. Namun jika mereka menyerang dengan dua Dodi bintang 3 dan Huo Yuning yang kekuatannya telah mencapai level Dodi bintang 2 awal, kemungkinan Xiaoyan akan kesulitan menghadapi mereka bertiga. Jika sesuatu terjadi pada Xiaoyan, itu akan merepotkan. Ini, mari kita tunggu dan lihat kapan waktunya tiba. Singkatnya, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri. Apakah dia bisa pergi atau tidak, itu tergantung padanya. Ucap Bai Ying. Dia sedikit mengernyit. Bagaimana mungkin dia bisa membayangkan bahwa Xiaoyan benar-benar berani datang ke wilayah 4 klan besar mereka dengan kemeriahan yang begitu besar.
Sekarang, dia benar-benar duduk di tempat pelelangan yang sama dengan mereka. Ini benar-benar mengejutkan. Lelang terus berlanjut. Namun, suasana di tempat itu perlahan berubah tanpa ada yang menyadarinya. Tuan ini telah menawar 60 batu roh. Bolehkah saya tahu apakah ada orang yang bersedia menawar dengan harga lebih tinggi? Pandangan lelaki tua itu perlahan menyapu seluruh tempat dari panggung lelang. Apapun yang terjadi, tidak seorang pun dapat menghentikan pelelangan untuk tetap berlanjut seperti biasa. Aku akan menawar 70 batu roh. Huoting sekali lagi berbicara dari panggung yang tinggi. Karena dia telah memutuskan untuk menahan Xiaoyan di sini. Dia tentu akan berusaha sekuat tenaga untuk menunda waktu sebelum para ahli dari klan Huo tiba. Menunda pelelangan tidak diragukan lagi, merupakan metode terbaik dan paling efektif. 80 batu roh. Sambut Xiaoyan. Meskipun hatinya terasa semakin serius, dia tidak berani ragu. 90 batu roh. Huoting tampak santai. Sejak dia memastikan identitas Xiaoyan, dia tidak lagi berencana untuk bersaing dalam pelelangan gulungan sisa ini. Lagi pula, selama dia bisa menangkap Xiaoyan dan membawanya kembali ke klan Huo, bahkan jika gulungan sisa ini berakhir di tangan Xiaoyan sekarang, itu hanya akan menjadi simpanan sementara. Bagaimanapun, itu akan kembali ke klan Huo cepat atau lambat. Tentu saja, tidak masalah di mana itu sekarang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Harga lelang telah meningkat dari 50 batu roh awal menjadi 180 batu roh. Selain itu, waktu yang telah berlalu sebenarnya 1 jam. Huoting sengaja mengulur waktu. Hampir semua orang yang hadir dapat melihat ini. Namun, hanya sedikit orang yang mengetahui kebenarannya. Suasana aneh menyelimuti balai lelang yang besar itu. Mata semua orang menatap curiga ke arah 2 orang yang menaikkan tawaran. Tidak seorang pun tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Tempat pelelangan itu sunyi untuk waktu yang lama. Akhirnya, semua orang mendengar tawaran Huoting dengan santai. Aku akan menawar 190 batu roh, ucap Huoting. Begitu kata-kata Huoting terdengar, tawaran Xiaoyan segera terdengar dari tempat pelelangan. 200 batu roh, sambut Xiaoyan. Menurut Guyo, gulungan sisa metode Ki kelas suci ini sangat berguna. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, Xiaoyan harus mendapatkan gulungan sisa metode Ki ini hari ini. Kalau tidak, dia akan membiarkan Huoting mengambilnya dan tidak akan menundanya sampai sekarang. Bahkan lelaki tua di panggung lelang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat pemandangan ini. Namun dia merasa agak tidak berdaya di dalam hatinya. Huoting memiliki pemahaman yang sangat akurat tentang waktu. Setiap kali dia menawar, dia akan menawar dalam waktu yang terbatas. Dia tidak akan melampaui batas waktu. Di sisi lain, Xiaoyan berbeda. Untuk mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin, dia akan selalu tergesa-gesa menaikkan harga saat Huoting menawar. Seolah-olah Huoting memiliki waktu yang tidak terbatas, sementara dia hanya memiliki 1 atau 2 detik. Saat Xiaoyan membuka mulutnya sekali lagi, suara yang keras bergema di seluruh tempat pelelangan. Semua orang yang hadir sudah terintimidasi oleh aura aneh ini. Mereka menahan napas dan dengan hati-hati menunggu hasil dari kedua orang itu. Di panggung lelang di bawah, ekspresi lelaki tua itu sedikit muram. Dia tidak menyangka Huoting akan memanfaatkan tempat lelang spasial mereka. Sayangnya, Huoting punya alasan yang sah untuk melakukannya. Bahkan lelaki tua itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sepasang mata tua itu menatap tajam ke arah tubuh Huoting. Pada saat yang sama, kilatan dingin tanpa sengaja melintas di mata lelaki tua itu. Tubuh Xiaoyan berdiri tegak di panggung tinggi. Dia sudah berdiri di sana selama 1 jam penuh. Meskipun tubuhnya tidak lelah, hatinya menahan tekanan yang sangat besar. Waktu terus berlalu, menit demi menit. Akhirnya, keheningan di tempat pelelangan berlanjut dan menembus batas waktu yang disepakati. Huoting tidak berbicara lagi. Pada saat ini, semua orang di tempat pelelangan perlahan menghela nafas lega. Teriakan lembut terdengar jelas di tempat pelelangan saat ini. Hati Xiaoyan sedikit bergetar saat ini. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan tatapannya langsung tertuju pada gulungan hitam di depan lelaki tua di panggung lelang. Hari ini, demi teknik kultivasi, dia takut harus meninggalkan hidupnya di sini. Namun untungnya, metode kultivasi ini akhirnya jatuh ke tangannya. Selamat kepada tuan ini karena berhasil melelang barang lelang terakhir tahun ini. Lelaki tua di panggung lelang akhirnya menghela nafas lega. Lelang yang menyebalkan ini akhirnya berakhir. Karena keunikan barang lelang tersebut, kali ini pertukarannya berbeda dari sebelumnya. Xiaoyan turun dari panggung tinggi dan diizinkan masuk ke dinding cahaya oleh lelaki tua itu. Tiba-tiba, tirai besar jatuh dari langit dan menutupi seluruh panggung lelang. Karena keunikan tirai tersebut, orang-orang di panggung lelang tidak dapat melihat dengan jelas isi tirai tersebut. Ini adalah aturan lelang sebelumnya. Beberapa orang yang hadir sangat jelas tentang hal ini. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki pemikiran lain. Di sisi lain, anggota klan Huo tidak ingin Xiaoyan menghilang dari pandangan mereka sebelum mereka menangkapnya. Meskipun itu hanya waktu yang singkat, rasa tidak nyaman masih muncul di hati mereka.
Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.